Setiap pagi, jutaan manusia terbangun, memakai pakaian terbaik mereka, menembus kemacetan, dan berlomba-lomba. Mereka berlari, tergesa-gesa, takut terlambat, takut tertinggal. Jika Anda bertanya kepada mereka, apa yang sedang Anda kejar? Jawabannya bermuara pada satu kata, uang. Sejak kecil, kita didoktrin dengan sebuah formula yang tampak masuk akal. Bekerja keraslah, maka kamu akan mendapatkan banyak uang. Kejarlah uang, maka kamu akan bahagia. Tapi, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Berapa banyak dari kita yang sudah berlari hingga kehabisan napas, mengorbankan waktu tidur, mengorbankan waktu bersama orang tercinta, bahkan mengorbankan kesehatan. Tapi uang itu seolah terus menghindar. Ia seperti fata morgana di padang pasir. Terlihat dekat, tapi saat kita melangkah maju, ia ikut mundur. Terus begitu, sampai kita kelelahan. Bagaimana jika selama ini kita menggunakan cara yang salah? Bagaimana jika uang itu tidak didesain untuk dikejar? Di video ini, kita akan membongkar sebuah rahasia besar. Rahasia yang dipahami oleh 1% orang di dunia. Rahasia tentang bagaimana mengubah diri Anda dari seorang pemburu menjadi sebuah magnet. Mari kita mulai dengan sebuah hukum alam dasar. Di alam semesta ini, segalanya adalah energi. Pikiran Anda, emosi Anda, dan tentu saja uang. Pernahkah Anda menyadari bahwa ketika Anda sangat menginginkan sesuatu dengan perasaan putus asa, cemas, dan takut tidak mendapatkannya, hal itu justru semakin menjauh? Ini disebut dengan paradoks niat. Ketika Anda mengejar uang karena merasa kekurangan, Anda sedang memancarkan frekuensi ketiadaan. Anda berteriak kepada alam semesta, "Saya tidak punya uang. Saya butuh uang." Dan alam semesta, seperti cermin raksasa, memantulkan kembali frekuensi itu kepada Anda, memberikan lebih banyak situasi yang membuat Anda merasa kurang. Mari kita gunakan analogi yang sangat terkenal. Bayangkan uang itu adalah seekor kupu-kupu yang sangat langka dan indah. Jika Anda berlari ke padang rumput, membawa jaring, berkeringat, dan bermanuver dengan agresif untuk menangkapnya, apa yang terjadi? Kupu-kupu itu memiliki insting bertahan hidup. Kepakan jaring Anda, energi agresif Anda, justru menciptakan angin yang meniupnya pergi. Dia akan terbang semakin tinggi, menjauh dari Anda. Banyak orang hidup seperti ini. Mereka adalah pemburu kupu-kupu. Mereka berganti-ganti, jaring mencoba bisnis baru, investasi kripto, trading, berharap bisa menangkap satu kupu-kupu besar. Tapi mereka lupa satu hal yang paling fundamental. Kupu-kupu tidak tertarik pada jaring. Mereka tertarik pada bunga. Disinilah letak rahasianya. Orang-orang yang uangnya tidak pernah habis, mereka tidak pernah membawa jaring. Mereka membuang jaringnya. Sebagai gantinya, mereka mengambil cangkul, air, dan benih. Mereka menghabiskan waktu mereka bukan untuk mengejar kupu-kupu, melainkan untuk membangun sebuah taman. Taman yang penuh dengan bangga-bangga mekar, nektar yang manis, dan lingkungan yang asri. Dan coba tebak apa yang terjadi ketika taman itu selesai dibangun dan bangga-bangga bermekaran. Kupu-kupu dari berbagai penjuru akan datang dengan sendirinya. Anda bahkan tidak perlu meminta mereka datang. Anda bisa duduk santai minum kopi di teras, dan kupu-kupu itu akan hinggap di bahu Anda dalam kehidupan nyata. Taman itu adalah nilai atau value diri Anda. Uang, pada hakikatnya, hanyalah sebuah alat tukar. Uang adalah sertifikat yang diberikan oleh dunia kepada Anda sebagai ucapan terima kasih karena Anda telah memberikan sebuah nilai. Jika Anda ingin uang mengejar Anda, berhentilah bertanya, "Bagaimana cara saya mendapatkan uang dari orang-orang?" Ubah pertanyaan itu hari ini juga. Tanyakan pada diri Anda, masalah apa yang bisa saya selesaikan untuk orang lain? Rasa sakit apa yang bisa saya sembuhkan? Kemudahan apa yang bisa saya ciptakan? Semakin besar masalah yang Anda selesaikan, semakin banyak kupu-kupu yang akan datang ke taman Anda.
Seorang driver ojek online menyelesaikan masalah transportasi, seorang dokter spesialis jantung menyelesaikan masalah nyawa. Perbedaan jumlah uang yang mereka terima semati mata adalah perbedaan skala dan kelangkaan solusi yang mereka tawarkan. Lalu, bagaimana cara membangun taman ini? Bagaimana cara meningkatkan value? Jawabannya ada pada satu kata. Fokus, tarik semua perhatian dan energi Anda dari uang. Dan pusatkan 100% pada pengembangan diri. Jadilah sangat ahli dalam satu bidang, sampai dunia tidak bisa lagi mengabaikan Anda. Jadilah tak tergantikan. Banyak orang gagal karena mereka tidak sabar. Menanam taman butuh waktu. Benih yang Anda tanam hari ini tidak akan langsung mekar besok pagi. Ada masa-masa di mana Anda harus menyiram tanah yang tampak kosong. Tetangga Anda mungkin menertawakan Anda. Mereka berlarian dengan jaringnya dan pamer telah menangkap satu kupu-kupu kecil. Sementara Anda masih berkator-ketoran dengan tanah. Tapi bertahanlah. Konsistensi adalah pupuk terbaik bagi taman Anda. Dan ingatlah, skill atau keahlian teknis hanyalah bunga. Tanah yang menopangnya adalah karakter Anda. Taman yang indah dengan tanah yang beracun tidak akan bertahan lama. Karakter itu bernama integritas, kejujuran, etika kerja, empati. Pernahkah Anda berbisnis dengan seseorang yang sangat pintar, tapi tidak bisa dipercaya? Apakah Anda ingin kembali berbisnis dengannya? Tentu tidak. Orang mungkin datang sekali karena keahlian Anda, tapi mereka akan tinggal dan membawa lebih banyak uang karena karakter Anda. Ketika Anda menjadi orang yang bisa diandalkan, dunia akan mempercayakan sumber dayanya kepada Anda. Sekarang, mari kita melangkah ke level yang lebih dalam. Level yang membedakan antara sekadar kaya dan berkelimpahan. Kita harus membedakan antara uang dan rezeki. Uang adalah angka di rekening bank. Uang adalah kertas. Ia bisa dicari, bisa dicuri, bisa hilang dalam semalam karena inflasi. Tapi rezeki adalah segala sesuatu yang membawa kebaikan dan kedamaian dalam hidup Anda. Kesehatan, keluarga yang harmonis, tidur yang nyenyak tanpa rasa cemas, teman-teman yang tulus. Itu semua adalah rezeki. Dan tahukah Anda, uang hanyalah salah satu bagian terkecil dari rezeki. Rezeki itu sifatnya mutlak. Ia sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Bahkan sebelum Anda lahir, jatah rezeki Anda sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Seperti udara yang Anda hirup hari ini, tidak pernah Anda khawatirkan akan habis, bukan? Mengapa Anda begitu khawatir dengan uang? Rahasia spiritual terbesar agar rezeki mengejar Anda adalah dengan melepaskan kemelekatan. Bekerjalah dengan sekeras tenaga. Berkaryalah sehebat mungkin. Bangun taman Anda seindah-indahnya. Lalu, lepaskan. Jangan mendikte Tuhan bagaimana dan kapan kupu-kupu itu harus datang. Tugas manusia hanya berusaha memantaskan diri. Hasilnya, biarkan menjadi misteri alam semesta. Dan ada satu mantra ajaib yang akan mempercepat kedatangan kupu-kupu itu. Mantra itu bernama syukur. Bukan bersyukur hanya saat Anda mendapat uang besar, tapi bersyukur karena Anda masih bisa membuka mata hari ini. Bersyukur atas secangkir kopi hangat. Bersyukur atas ide-ide yang mengalir di kepala Anda. Syukur adalah frekuensi tertinggi dari keberlimpahan. Saat Anda bersyukur, alam semesta merespons. Oh, dia bahagia dengan apa yang dimilikinya. Mari kita beri dia lebih banyak lagi. Perjalanan ini tidak terjadi dalam semalam. Mengubah mindset dari seorang pemburu menjadi seorang pembangun taman butuh proses. Akan ada hari-hari di mana Anda merasa takut, merasa tertinggal saat melihat pencapaian orang lain di media sosial. Saat rasa takut itu datang, tarik napas dalam-dalam. Ingatkan diri Anda, saya tidak sedang berlomba. Saya sedang membangun taman saya sendiri. Jadi, mulai hari ini, letakkan jaring keputusasaan itu. Berhentilah mengejar uang.
Fokuslah menjadi pribadi yang bernilai. Perbaiki karaktermu. Tingkatkan keahlianmu. Tuluslah dalam membantu orang lain. Dan percayakan sisanya pada Sang Maha Pemberi Rezeki. Jadilah cahaya. Jadilah taman. Dan biarkan uang, kedamaian, dan kebahagiaan yang berlari mengejarmu. Terima kasih sudah menonton, dan selamat membangun tamanmu.